Oke, Kelembo Ade dulu Bapak Ibu. Kita tunggu 5 menit ke depan. Ya Pak Ketua, tunggu 5 menit lagi. Cek Ibu narasumber apa sudah ada di ruang Zoom? Ibu Widuri. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Pengawas, Pak Gun. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini adalah sesi bincang santai kita untuk episode yang ketiga, di mana dalam kegiatan kali ini Bapak dan Ibu kita akan membahas satu hal yang saat ini terjadi perubahan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan yang selama ini kita kenal dengan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di perubahan regulasi itu sekarang P5 sudah menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler. Jadi banyak kegiatan kokurikuler itu salah satunya dalam bentuk pembelajaran proyek sebagai peralihan atau transformasi dari kegiatan P5 yang pada saat lalu kita dapatkan di tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan itu semua Bapak Ibu, tentu kita karena hal ini baru, masih banyak yang buram, masih banyak yang samar-samar, masih banyak yang penuh tanda tanya, harus seperti apa dan bagaimana kegiatan kita di pembelajaran kita di sekolah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami dari Ikatan Guru Indonesia Kota Bima akan membuka ruang diskusi ini untuk kegiatan terkait dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya pada sesinya nanti Bapak dan Ibu izinkan kami untuk membagikan link absensi dan kegiatan ini semua free. Di samping itu kegiatan bincang santai ini akan kita gulirkan setiap 2 pekan sekali. Jadi Bapak dan Ibu yang punya keluangan waktu di setiap Selasa sore hari setelah asar di setiap 2 pekan sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dengan topik-topik pembicaraan diskusi kita yang mungkin boleh jadi itu adalah hal-hal yang baru terkait dengan perubahan regulasi yang ada di kegiatan kita selaku seorang guru. Untuk itu Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan ini juga, bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, kami akan menyediakan sertifikat, tapi bukan sertifikat tiap pertemuan. Namun akan kami kalkulasi setelah 4 episode, maka akan kami hadirkan 1 sertifikat nanti memuat materi-materi yang Bapak Ibu ikutkan dalam kegiatan tersebut sesuai dengan daftar absennya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekedar informasi. Selanjutnya kegiatan ini nanti akan dibersamai oleh host kita dengan narasumber kita. Nanti biarkan host dan narasumbernya memperkenalkan diri. Izinkan saya menyerahkan room ini kepada kedua punggawa dalam bincang santai kita kali ini. Silakan Bu Dahlia. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak Ibu guru hebat Kota Bima, kita buka saja kegiatan kita bincang santai bersama IGI Kota Bima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan bergabung dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita di sini bisa berbincang dan menimba ilmu bersama dengan kegiatan rutin IGI Kota Bima 2 kali dalam sebulan ini, yaitu tentang bertema pembelajaran proyek sebagai kegiatan co-curricular.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan episode ketiga kegiatan Bincang Santai IGI Kota Bima ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Dahlia, guru dari SMP 7 Kota Bima. Pada kesempatan ini, saya sebagai host yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi dan bincang santai kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa Pak Ketua IGI Kota Bima, Pak Bambang Setiawan MPD. Selamat sore, Pak. Kemudian di sini telah bergabung pengawas pembina bahasa Inggris Kota Bima, Bapak Gunawan. Selamat siang, Bapak. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore, Bu Lia. Ya. Semangat, Bu Lia. Baik, selamat sore juga buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam ruang virtual ini. Eh, Baik, Bapak Ibu, dan tentunya eh, acara ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran narasumber hebat kita yang terhormat Ibu Widuri Yulianti MPD. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam. Baik, beliau merupakan guru aktif IPAS, mengajar IPAS di SMK 3 Kota Bima. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 6 Kota Bima dan juga pengajar praktik Angkatan 11 Kota Bima. Dan beliau merupakan pengurus inti IGI Kota Bima sampai dengan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Widuri Yulianti MPD. Kepada Ibu, ruang dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Dahlia. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi ya dalam bincang santai bersama IGI. Ini sesi ketiga. Di sesi ketiga ini saya sebagai narasumber, di sesi perdana saya host seperti Bu Dahlia. Oke, di bincang santai ini Bapak Ibu kita akan sedikit ya berbagi tentang apa yang kita pahami mengenai pembelajaran kokurikuler yang dikatakan sebagai pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sebelum nanti kita saling berdiskusi. Mungkin saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu. Yang saya share sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Sudah. Jelaskah? Iya, jelas. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek sebagai kegiatan kokurikuler, itu kita pahami dulu sebenarnya apa itu kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler itu bagian dari serangkaian pembelajaran, jadi dia satu rangkaian dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi untuk kegiatan kokurikuler, itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Jadi kokurikuler ini adalah penguatan, pendalaman, dan pengayaan dari kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi terutama pada penguatan karakter. Nah, dulu di kurikulum Merdeka, zamannya Pak Nadiem Makarim, kegiatan kokurikuler ini merupakan proyek penguatan. Yang dikuatkan adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Sedangkan di kurikulum Merdeka, ketika di kurikulum Merdeka yang sudah dijadikan kurikulum nasional, ada sedikit perubahan dalam struktur kurikulumnya, di mana kokurikulernya itu bukan lagi sekadar proyek penguatan karakter saja, tapi di sini sudah menjadi
pembelajaran berbasis proyek. Beda kalau dulu proyek penguatan, sekarang adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, di pembelajaran berbasis proyek ini, yang diutamakan itu adalah pengembangan kompetensi yang merupakan 8 dimensi profil lulusan. Jadi ini yang akan menjadi poin utama penilaian pembelajaran berbasis proyek pada kegiatan kokurikuler. Nah, kenapa dia kokurikuler ini penting dan kenapa harus pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama, ini akan menciptakan yang namanya ekosistem belajar yang menyenangkan, bermakna, dan memberdayakan, yang memungkinkan murid untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Jadi kenapa pembelajarannya untuk kokurikuler ini pembelajaran berbasis proyek? Itu adalah untuk menciptakan ekosistem belajar. Kemudian kalau dia merupakan pembelajaran berbasis proyek, ini akan memberikan ruang hidup bagi pembelajaran mendalam untuk benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya di kepala muridnya saja, tapi hati, tangan, dan tindakan nyata mereka itu menunjukkan pembelajaran yang mendalam. Kemudian kegiatan ini juga akan menjadikan satuan pendidikan itu bukan sekedar tempat belajar, tapi menjadi tempat bertumbuh sebagai manusia yang seutuhnya. Kemudian kegiatan ini juga akan mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan secara nyata dan konstekstual melalui pengalaman belajar yang bermakna. Jadi intinya di pembelajaran berbasis proyek itu akan menguatkan apa yang menjadi harapan pembelajaran saat ini, itu yaitu pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan kokurikuler itu ada 3 bentuk cara melaksanakannya. Bisa merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, di mana kegiatannya itu nanti akan mengintegrasikan 2 atau lebih mata pelajaran atau muatan pembelajaran dalam satu tema. Dan temanya ini harus relevan dengan kehidupan nyata murid. Yang kedua, bisa sebagai gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau bisa juga merupakan kegiatan yang menjadi ciri khas sekolah yang tertuang dalam kurikulum satuan pendidikan dan juga yang merupakan penunjang dari kebijakan pemerintah daerah. Nah, jadi bisa memilih salah satu dari ketiga cara ini. Tentu saja mau memilih cara yang pertama, kedua, atau ketiga, itu harus disepakati bersama oleh tim kegiatan kurikuler di sekolah. Dalam pembelajaran kokurikuler itu ada 4 hal yang harus diperhatikan yang menjadi kerangkanya. Yang pertama adalah praktek pedagogisnya. Karena ini kokurikulernya merupakan pembelajaran, maka pembelajarannya itu harus pembelajaran yang kolaboratif. Bisa menggunakan PJBL, Project Based Learning, PBL, Problem Based Learning, atau IBL, Inquiry Based Learning. Karena nanti dari praktek pedagogis ini diharapkan muridnya itu bisa mengkonstruksi pengetahuan dan membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Yang kedua, lingkungan belajar. Nah, tentu saja agar pembelajaran kokurikuler ini bisa berjalan sesuai tujuannya, menghasilkan apa yang diharapkan, maka lingkungan belajar itu harus merupakan lingkungan yang aman, terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman cara belajar murid. Yang ketiga,
dalam pembelajaran kokurikuler ini juga kita memerlukan yang namanya kemitraan pembelajaran. Nah, untuk kemitraan dalam pembelajaran kokurikuler ini berpusat pada catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media. Jadi di pembelajaran kokurikuler ini, selain satuan pendidikan sekolah, keluarga, masyarakat sekitar, maupun media itu juga dilibatkan dalam pembelajaran kokurikuler. Yang keempat adalah penerapan digital. Karena saat ini sudah era digital, supaya kemajuan teknologi itu tidak membawa ke arah yang negatif, di pembelajaran kokurikuler ini penerapan digital juga itu akan dikembangkan. Pengembangannya bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkannya pada hal-hal yang positif. Nah, bagi murid, dalam pembelajaran kokurikuler ini, penerapan digitalnya itu bisa digunakan untuk mencari referensi atau mendokumentasikan proses pembelajarannya, menyampaikan pesan ke publik. Ini kalau misalnya nanti proyeknya itu ada berupa kampanye dan sebagainya atau himbauan, dia bisa membuatnya dalam bentuk digital, menyampaikannya ke publik. Bisa juga berkolaborasi jarak jauh. Kemudian memvisualisasikan ide yang kreatif dan mempublikasikan hasil pembelajaran. Nah, jadi murid bisa memanfaatkan penerapan digital untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi di pembelajaran kokurikuler. Nah, untuk gurunya juga bisa menggunakan penerapan digital ini untuk asesmen. Asesmen secara langsung terhadap pembelajaran kokurikuler dan juga untuk pertukaran informasi. Apalagi kalau misalnya proyeknya nanti adalah lintas disiplin ilmu, berarti gurunya kan tidak, guru yang terlibat bukan hanya yang menjadi fasilitator, mungkin ada beberapa guru lain yang akan menjadi mitra. Nah, di situ bisa menggunakan digital ini atau penerapan teknologi digital ini untuk pertukaran informasi perkembangan pembelajaran murid. Nah, itu tadi adalah 4 kerangka pembelajaran kokurikuler. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu 4 kerangka ini, maka yang penting sekarang adalah sebelum melakukan sesuatu, pasti kita harus merencanakan dulu. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti melaksanakan pembelajaran kokurikuler, berarti pembelajarannya ini harus direncanakan. Sama seperti kita merencanakan pembelajaran tatap muka kita di kelas dengan anak-anak. Nah, untuk perencanaan kokurikuler, ini ada 3 tahap. Yang pertama itu penentuan tim kerja kokurikuler. Nah, ini harus dibentuk oleh kepala sekolah, di mana anggota dari tim kerja kokurikuler ini adalah kepala satuan pendidikan, guru, guru yang menjadi koordinator dan juga fasilitator, kemudian tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Nah, warga satuan pendidikan lainnya ini bisa merupakan guru selain koordinator dan fasilitator yang bisa menjadi mitra dalam pembelajaran kokurikuler. Nah, setelah tim terbentuk, maka langkah kedua itu adalah melakukan analisis satuan pendidikan. Nah, analisis satuan pendidikan tentu saja ini dilakukan secara kolaboratif oleh tim kerja dan dipimpin oleh kepala sekolah. Yang dianalisis itu antara lain adalah kebutuhan belajar murid, kemudian sumber daya satuan pendidikan, baik itu sumber daya fisik, kemudian sumber daya manusianya, kemudian sumber daya finansial, maupun sumber daya lingkungan. Ketiga, yang dianalisis adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dan bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan belajar murid.
Nah, 4 komponen ini harus dianalisa dulu. Setelah keempatnya dianalisa, baru kita membuat perencanaan untuk pembelajaran kokurikuler. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahap. 7 tahap yang harus direncanakan. Yang pertama itu adalah menentukan dimensi profil lulusan, kemudian menentukan tema, lalu memilih atau menentukan bentuk kegiatannya. Yang 3 tadi, apakah mau pembelajaran lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau menggunakan cara lainnya. Nah, setelah bentuk kegiatannya ditentukan, baru menentukan tujuan. Setelah ada tujuannya, kita tentukan alokasi waktunya, kemudian kita merancang aktivitasnya apa saja, dan merancang asesmen. Nah, setelah perencanaan ini selesai, baru kita melaksanakan kegiatan kokurikuler. Nah, jadi singkatnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini yang pertama kita menentukan dimensi profil lulusan dulu. Ini oleh tim kerja kurikulum yang dipandu oleh kepala sekolah. Itu akan menentukan dimensi profil lulusan apa yang akan dikembangkan, dikuatkan dalam proyek pembelajaran kokurikuler ini. Nah, dimensi profil lulusannya itu bisa 2, bisa 3. Jangan 1, Bapak Ibu ya. Kalau 1 tuh kayaknya pelit banget. Jadi usahakan 2 atau 3. Kalau bisa 8-8-nya alhamdulillah. Tapi karena ini yang namanya dimensi profil lulusan, berarti kan itu bisa dicapai 3 tahun nih. Sampai dia lulus 8-8-nya. Ya mungkin di kelas 1 semester 1, 2 dulu. Nanti di semester 2, 2 dulu, dan begitu seterusnya. Nah, setelah tahu dimensi profil lulusan yang mau dikembangkan, kita akan menentukan tema. Tema besar dari pembelajaran berbasis proyeknya, pembelajaran proyeknya. Nah, baru kalau sudah ada temanya, nah tim kokurikuler ini akan menentukan bentuk kegiatannya. Apakah dia akan memilih pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau menggunakan cara lainnya. Untuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, nanti setelah menentukan tema, ini nanti akan dilihat guru mana sajakah yang akan terlibat atau lintas disiplin ilmu apakah yang akan dilibatkan dalam tema ini. Ini saya contohkan 3, bisa 4, bisa 5 guru, bisa. Nah, setelah ini baru nanti bersama-sama dia akan, jadi kalau di sini Bapak Ibu, tim kokurikuler, jadi kepala sekolah, koordinator, fasilitator tuh sampai sini, sampai menentukan bentuk kegiatan, jadi apakah akan memilih yang 1, 2, atau 3. Nanti setelah ini terbentuk, koordinator dan fasilitatorlah yang akan menentukan tujuan, alokasi waktu, aktivitas, dan asesmen. Jadi yang di sini sampai kepala sekolah ikut terlibat di sini. Tapi kalau setelah ini, itu koordinator dan fasilitatorlah yang akan melanjutkan perencanaan pembelajaran kokurikulernya. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau kita menentukan tema pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, setelah tema baru di sini yang pertama di pembelajaran kolaboratif nanti akan ditentukan guru mapel 1, mapel 2, mapel 3 itu akan membuat proyek apa. Ini satu proyek ya, satu proyek yang nanti akan melibatkan ketiga guru ini. Nah, kalau menggunakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, setelah menentukan tema, koordinator dan fasilitator itu nanti akan menentukan pembiasaannya apa.
dari pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Pembiasaan yang mana yang mau dilakukan. Nah, kalau kita menentukan atau menggunakan cara lainnya, sebelum kita menentukan tema, itu harus mempertimbangkan nilai-nilai kekhasan yang ada di sekolah, program unggulan sekolah maupun kebijakan pemerintah setempat. Baru kita bisa menentukan tema. Itu kalau kita pakai cara lainnya. Nah, setelah ini didiskusikan bersama oleh koordinator dan fasilitator, sudah menentukan tujuan, menentukan alokasi waktunya, menentukan aktivitasnya, menentukan asesmennya. Jadilah suatu perangkat pembelajaran kurikuler. Perangkat pembelajarannya sederhana, tentu saja ada identitas sekolah, di mana ada kelasnya, kemudian temanya apa, alokasi waktu, terus susunannya tentu saja dimensi profilnya apa, kemudian tujuannya apa, praktek pedagogisnya seperti apa, lingkungan belajarnya, kemudian kemitraan pembelajaran. Kalau menggunakan ini, cara yang pertama, berarti kemitraan pembelajarannya guru mata pelajaran apa saja yang dilibatkan di sini. Terus pemanfaatan digitalnya apa saja. Baru kegiatan pembelajarannya dan asesmen. Jadi hampir sama kayak kita menyusun rencana pembelajaran Bapak Ibu. Cuma di sini kalau perencanaan pembelajaran kita di kelas, sebelum tujuan pembelajaran kan capaiannya dulu. Capaian pembelajarannya apa. Nah, kalau ini dimensi profil lulusannya apa. Nah, mungkin itu saja dulu paparan sekilasnya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Dahlia. Baik, terima kasih Bu Widuri. Pemaparan materi yang sangat luar biasa, membuka wawasan kita terkait bagaimana cara kita merancang pembelajaran proyek yang bermakna sebagai kegiatan kokurikuler. Baik, Bapak Ibu, em, pemaparan materi telah disampaikan oleh Ibu Wid. Sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya boleh Itu di kolom chat dan boleh juga sudah ada Pak Erdin angkat tangan Oh tuh. iya, oh iya. Mohon maaf Pak Erdin, terima kasih. Baik, silakan Pak Erdin. Pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin karena hari ini kayaknya kurang ganteng, jadi kameranya saya matikan ya, Bu. Nggak apa-apa, dibuka aja Pak Erdin. Tetap kelihatan ganteng. Iya, soalnya ada sesuatu yang harus ditutup. Oh Oke. iya. Oke, silakan Pak Erdin. Ya, baik. Terima Mas Didi. kasih. Tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Widuri sangat luar biasa. Sehingga saya harus menyempatkan diri untuk bertanya lebih awal, gitu kan. Nah, karena mungkin kalau untuk permapel tadi kan cocoknya untuk yang mata pelajaran di sekolah kayak SMP dan SMA kan gitu kan. Nah, kalau untuk SD kan dipegang oleh wali kelas. Jadi semua mapel kan di-handle oleh wali kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan alokasi waktunya dan cara merancang programnya, apakah per tahun atau per bulan atau seperti apa? Kalau untuk RPP memang sepakat bahwa sama dengan RPP dalam kegiatan intra. Nah, itu mungkin bisa lebih spesifikkan 1 tahunkah atau per bulankah alokasi waktunya? Apakah sudah ada ketentuan atau bagaimana dari pemerintah secara langsung? Itu mungkin yang ingin saya pertanyakan sehingga nanti pada saat perencanaannya itu kita bisa menggambarkan dan menetapkan alokasinya berapa kali pertemuan dalam sebulan barangkali atau seminggu atau dalam semester seperti itu, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Erdin atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab atau gimana? Atau kita tampung? Langsung Oh, aja iya. biar nggak lupa. Baik, silakan Bu Wid. Oke. Ya, terima kasih Pak Erdin atas pertanyaannya. Untuk alokasi waktu, Pak Erdin itu ada di struktur kurikulum, itu ada di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi untuk tingkat SD, fase kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA SMK, termasuk SLB juga, itu dalam 1 tahun itu sudah ditentukan alokasi waktunya. Jadi untuk kelas 1 itu alokasi waktunya berapa jam, terus dan seterusnya, berarti itu waktu untuk 1 tahun alokasi waktunya yang di struktur kurikulum. Nah, itu bisa Bapak Erdin tentukan sendiri nanti sesuai proyek yang mau dibuat. Apakah alokasi waktu 1 tahun itu akan dilakukan di semester 1 saja, atau di semester 2 saja, atau ada di semester 1, ada di semester 2. Yang jelas alokasi waktu itu untuk 1 tahun. Itu ada di Permendikdasmen nomor 13. Nah, begitu Pak Erdin. Jadi rancangannya ya bisa bebas Pak Erdin. Yang jelas alokasi waktu sekian itu untuk 1 tahun. Mau dirancanakan di semester 1 atau semester 2, itu kebebasan dari sekolah. Mungkin begitu Pak Erdin? Ya, baik. Terima kasih Bu Widuri. Ini kan kita diskusi aja ya untuk memperkuat sehingga Iya, kita yang berada di dalam forum ini tuh bisa jelas dan pulang dengan membawa oleh-oleh yang luar biasa kan gitu. iya. Kemarin saya ingin mempertanyakan ini supaya untuk memperkuat dan memperdalam wawasan kita masing-masing lah terkait dengan implementasi kepada kurikulum ini. Karena kemarin ada perdebatan juga dengan Bapak Ibu pengawas itu yang saat supervisi. Oh gitu. Nah, jadi mereka kan kita merencanakannya per semester dari alokasi waktu 1 tahun yang sudah ditentukan di Permendikdasmen nomor 13 itu. Iya, Tapi mereka menginginkannya itu programnya dalam bentuk 1 tahun gitu. Walaupun di rencananya itu bisa direncanakan per semester dalam RPP-nya seperti itu katanya itu. Itu bagaimana Bu Widuri? Supaya kita lebih jelas gitu pelaksanaan. Terima kasih. oh gitu. Oh berarti mungkin maksudnya pengawasnya itu jadi 1 tahun ini proyeknya apa? Mungkin langsung dituliskan dua-duanya, mungkin yang mana mau di semester 1, yang mana di semester 2. Mungkin kayaknya seperti itu sih maksudnya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Widuri. Iya. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Silakan raise hand atau enggak bertanya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, kita bincang santai saja hari ini. Gimana Pak Kepala SMP 14 Pak Fris? Mungkin ada pertanyaan. Pak Gun, Pak Pengawas. Atau Pak Erdin masih mau nanya lagi Pak? Saya Siapa tahu masih ada pertanyaan lagi. uh, kalau memberikan pernyataan boleh enggak Bu Widuri? Oh boleh Pak. Bebaskan, kita lagi bincang santai Pak. Dia bincang-bincang santai ya. Baik. Santai tapi Jadi kan di Permendikdasmen nomor 13 itu kan jelas untuk struktur kurikulumnya terkait dengan kokurikulum itu. Kalau di SD itu kan dia berjenjang, ada dari kelas 1 khusus, Iya. baru kelas 2 sampai kelas 5 itu kan kena alokasi waktunya 216 JP per tahun gitu. Kalau dibagi per semesternya sekian. Nah, terus yang masih perlu kita pertanyakan itu kan di sana harus melibatkan juga semua komponen ekosistem sekolah, termasuk di sini kan orang tua. Ini yang menjadi tantangan bagi sekolah nih. Termasuk saya sendiri juga masih
kira-kira pelibatan orang tua itu seperti apa gitu? Apakah hanya untuk membantu siswa di rumahnya atau mungkin terlibat juga di dalam kegiatannya? Itu mungkin yang perlu kita diskusikan juga, mungkin ada dari teman-teman yang lain atau dari Ibu narasumber sendiri gitu, Bu Widuri. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau yang pernah dilakukan atau seperti apa gitu. Terima kasih. Iya, mungkin masukan saling berbagi aja ya Pak Erdin ya. Ya, Kalau pelibatan orang tua itu tergantung dari proyeknya Pak. Kalau misalnya kita pakai yang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ketika pembiasaan, mungkin kita bisa minta orang tuanya untuk memonitoring pembiasaan itu dilakukan nggak di rumahnya. Jadi kayak kita buatkan lembaran, di SD kan biasanya apa namanya kegiatan yang pertama tidur cepat, misalnya jam berapa nanti ada para orang tua, oh benar dia tidur jam sekian. Nah mungkin seperti itulah keterlibatan orang tua. Atau kalau mau pakai proyek yang lainnya mungkin eh, apa namanya berdasarkan program sekolah, mungkin program sekolahnya entah misalnya mau menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih gitu, atau menghijaukan lingkungan sekolah, mungkin tema proyeknya. Mungkin ada Bapak Ibu wali murid yang memiliki kemampuan dalam hal tanam menanam, mungkin bisa menjadi guru tamu, membantu anak-anak ketika proyeknya dilaksanakan bagaimana sih menanam yang benar dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Pak Erdin. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh kita berbagi pengalaman dan aksi nyata yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing dalam penerapan kokurikuler ini. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang masih mau bertanya. Kita bincang santai saja di sini Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman. Bung Semada mungkin kayak saya lihat ada Iya, nama Bung Semada di sini, nggak ada suaranya. iya ada. Pak Sumardin. Sumardin Kolo. Iya. Sama kepala SMP 14 ini kayaknya ngamatin aja ini, nggak ada komentarnya. Pak Kepala, Lagi nyimak Raffi nih, silakan. Ferdin. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau berbagi di sini Pak. Lembo Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, tadi terlambat masuknya. Ada kebetulan pas ada tamu, jadi nggak begitu simak penjelasan tadi. Ya saya dengar aja dulu ini Botok Ngampu ta Bu Widuri, Bu Dahlia dan Bapak Ibu sekalian. Siap-siap Pak Waka. Jadi tahu gambarannya apa yang disampaikan tadi karena terlambat pas selesai itu baru masuk. Mungkin adakah Bapak Ibu guru di sini yang sudah yang menjadi bagian dari tim kokurikuler di sekolahnya? Yang menjadi koordinator kah? Tapi kalau di SD kayaknya koordinator nggak ada ya, langsung fasilitator. Ada Bu Widuri. Ada ya? Tetap. Iya, saya juga kan koordinatornya. Oh ya. Mungkin ada gambaran sedikit kira-kira Pak Erdin sudah membuat rencana apa gitu untuk dimensi yang mau dikuatkan dan dikembangkan dari proyek kokurikulernya. Oke, kalau yang saya buat ini untuk satu semester, itu kan asumsinya 36 minggu per tahun gitu kan. Dengan 216 CP. Maka setelah kita tentukan alokasi waktunya, ini masalahnya kita kebalik sih seperti yang disampaikan oleh Ibu Widuri tadi. Kita menentukan dulu alokasi waktu kalau berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 itu si kemarin itu. Nah, setelah alokasi waktu kita tentukan sekian kali pertemuan, baru kita menganalisis hal-hal yang kurang bagus di sekolah yang perlu kita tumbuhkan, semacam anak-anak belum sadar banget gitu terhadap sampah ini memang
walaupun ini adalah hal yang sebenarnya negara-negara lain itu sudah nggak membicarakan masalah sampah gitu, tapi di daerah kita itu memang kesadaran terhadap sampah itu sangat jauh sekali. Itu yang kita angkat, itu kan berkaitan dengan karakter kemarin, sehingga untuk dimensi profil lulusannya itu kan kita ambil 3 jam, macam kesehatan, komunikasi, sama apa namanya kemarin itu lupa saya, kolaborasi gitu. Jadi untuk menangani sampah kan harus kolaborasi, adanya komunikasi di antara anak-anak itu bagaimana mengatasinya, sama nilai-nilai kesehatannya seperti itu. Baru kita menyusun langkah-langkah kegiatannya. Nah, itu kita lakukan bersama fasilitator. Fasilitator memang tahapnya kemarin agak lama karena kami berikan kesempatan kepada fasilitator untuk mendiskusikannya langsung dengan siswa. Karena nanti kan yang proyeknya ini pelaksananya adalah siswa. Fasilitator Iya. kan mengawasi, memantau, membimbing saja kan gitu. Sehingga berdasarkan laporan-laporan dari Bapak Ibu fasilitatornya itu, mereka melakukannya kegiatannya pembiasaan saja, dan semacam misalnya pembagian tugas, ini rentetannya pembagian tugas di kelas, sama kegiatan pembagian tugas mengatasi pada pojok-pojok di sekolah, begitupun di rumahnya itu anak-anak membuat jadwal bagaimana mengatasi sampah di rumahnya itu diamati dalam waktu 1 semester masalahnya. Nah, Iya. namun yang menjadi kendala kemarin pada implementasinya itu untuk memantau perkembangan siswa, mengevaluasi pelaksanaannya itu, keterlibatan orang tuanya sebagai bentuk kemitraan itu kita masih kebingungan juga gitu. Makanya dari kesempatan ini mungkin ada gambaran, ya namanya berpikir sedikit, orang itu lebih bagus dengan banyak orang. Itu yang mungkin perlu kita diskusikan di sini, dan kami telah melakukannya sampai tahap itu aja. Seperti itu. Terima kasih Ibu Widuri. Ya, sudah bagus sih Pak, walaupun tahapannya menentukan tema dulu. Iya, begitu. Nggak apa-apa sih, menentukan tema dulu baru di matching. Nah, tadi kan Bapak kalau nggak salah bilang ada pembiasaan ya, kegiatannya. Iya, Nah, iya. pembiasaan termasuk di rumah bagaimana dia mengatasi sampah. Nah, itu bisa dilibatkan orang tuanya untuk ikut memonitor gimana anak-anak itu melakukan pembiasaan pas di rumah. Seperti itu Pak Erwin. Terus gimana nanti Pak untuk penilaiannya, apakah sudah dipikirkan bentuk asesmennya? Nah, untuk asesmen, kemarin kan kita hanya membuatnya berupa rubrik, tapi kayaknya belum efektif gitu loh. Begitu Bu Widuri, mungkin ada masukan-masukan lah dari teman-teman yang ada di sini, supaya apa yang kita harapkan itu bisa mengukur ketercapaian dari dimensi profil lulusan yang 3 tadi, yang komunikasi, kolaborasi, sama kesehatannya itu. Jadi kami membuat rubriknya saja kemarin itu untuk memantau. Kalau komunikasi artinya kan anak-anak ini masih agak susah juga untuk menilai bagaimana komunikasi, karena pelaksanaannya ini kayaknya belum maksimal bagi kami itu. Makanya minta gambaran masukan dari semua teman-temannya Ibu Widuri yang mungkin sudah melaksanakan ini. Kita juga baru sampai perencanaan Pak, belum dilaksanakan karena nanti pelaksanaannya di bulan terakhir semester. Mungkin Langsung satu bulan? yang perlu ya langsung 1 bulan. Karena jam kita nggak sebanyak jam di SD Pak untuk alokasi Iya, kokurikulernya ya di betul, betul, SMK. betul. Nah, yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, saya tadi agak lupa sedikit, nanti ketika kita memberikan asesmen, itu asesmennya berbeda ya, tidak seperti waktu kita memberikan asesmen, memberikan penilaian waktu P5, itu kan ada rapotnya sendiri. Nah, untuk kokurikuler ini dia nanti penilaiannya jadi satu dengan mata pelajarannya, hanya deskripsinya saja yang dimasukkan di masing-masing mata pelajaran. Oh, ini
Ya, Ya, Ibu ada Dahlia mungkin ada lagi yang mau ya, bertanya. ada Ibu Susan di sini yang raise hand. Silakan Ibu Susan. Mau bertanya atau berbagi Ibu Susan? Ya, Biasanya sekolahnya Ibu Susan. biasanya berbagi Bu Susan tuh. Iya, Oke, terima silakan kasih Ibu Susan. Tante Wit sama Bu Dahlia. Ini mau Waalaikumsalam. Bu, eh, mau astagfirullahaladzim, susah banget belepotan jadi. Jadi Santai gini, Bu. kalau P5 itu kan kita kemarin tujuannya itu kan untuk mencapai apa namanya? P5-nya itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diinginkan itu. Nah, sementara kalau pembelajaran proyek itu lebih kepada materi pembelajaran intranya itu kan ya. Makanya ada maksudnya ada apa ya tadi itu lintas pembelajaran gitu. Jadi lebih dikuatkan Lintas disiplin ilmu. Ya. lebih lebih dikuatkan pada materi, maksudnya lebih kepada kolaborasi materi pelajarannya seperti itu. Nah, jadi yang mau Mada tanyakan itu ini supaya sama gitu persepsinya di teman-teman gitu. Kira-kira apakah betul program yang dilaksanakan itu lebih terkait ke lingkungan lah yang seperti itu atau kita justru lebih fokus pada materi pembelajarannya gitu. Seperti itu sih. Mengingat yang kegiatan kokurikuler artinya lebih kepada penguatan materi pembelajaran ya kalau kayak pengalaman kita tuh misalnya kita materi IPA sama materi bahasa Indonesia gitu. Terus kita buatkan satu materi untuk menguatkan dua pembelajaran tersebut gitu. Jadi suatu proyek seperti itu sih biasanya kayak gitu pemahamannya gitu. Tapi kira-kira apakah seperti itu atau perlu diperbaiki lagi gitu? Maaf Nah, ya Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nggak salah warahmatullahi. sih Bu Susan. Memang untuk pembelajaran kokurikuler di sini pembelajaran berbasis proyek. Yang perlu kita ingat penilaian itu kan tidak hanya kognitif, ada afektif dan psikomotornya. Jadi ada juga keterampilan dan sikapnya kan. Nah, kalau kita pakai yang lintas disiplin ilmu, memang itu nanti berkaitan dengan materi apa namanya pembelajaran di mata pelajaran yang dikaitkan itu. Contohnya misalnya seperti ini. Apa ya? Misalnya dia kegiatannya itu yang lintas disiplin ilmu. Temanya lingkungan. Kemudian apa namanya? Mata pelajarannya itu ada seni budaya, ada bahasa Indonesia, ada matematika yang dilibatkan. Nah, proyeknya itu misalnya tentang lingkungan yang sehat. Nah, nanti di pelajaran IPA-nya mungkin kegiatannya siswanya akan mengamati kondisi lingkungan. Jadi bisa membedakan mana lingkungan yang sehat, mana lingkungan yang tidak sehat. Terus kalau di pelajaran matematikanya, mungkin ketika dia setelah mengamati lingkungan sehat, lingkungan yang tidak sehat, dia mungkin bisa membuat data, menyusun data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Pokoknya yang berkaitan apa yang dia amati tadi. Nah, di bahasa Indonesia mungkin dia bisa menuliskan pesan kampanye bagaimana sih lingkungan yang sehat, atau bagaimana cara menjaga lingkungan kita tetap sehat dan bersih. Nah, mungkin pas di seni budayanya, dia ada keterampilan. Misalnya, membuat poster, atau membuat brosur, dan lain sebagainya, atau membuat gambar ketika dia di seni budayanya, mungkin dia menggambar bagaimana sih lingkungan yang sehat itu seperti apa. Jadi sebenarnya enggak salah sih yang tadi Bu Susan sampaikan. Jadi memang kalau kita pakai yang lintas disiplin ilmu, itu berkaitan dengan materinya. Tapi dalam prosesnya tentu kita harus melihat yang dimensi profil lulusan tadi itu. Apa yang mau dikembangkan. Misalnya ketika yang mau diambil penalaran kritisnya mungkin yang mau dikuatkan. Nanti di matematika ketika dia menyusun eh, datanya yang didapatkan dari pengamatan lingkungannya tadi itu kan bisa
merupakan bagian dari penalaran kritis yang akan dinilai. Nah, untuk dimensi profil lulusannya. Mungkin seperti itu, Bu Susan. Iya Bu, terima kasih, keren banget Bu penjelasannya, sudah sangat tercover semua. Terima kasih Bu Susan. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan bertanya atau ada yang ingin di-share di sini, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu ketika merancang ini jangan takut salah ya rancangannya. Karena namanya kita sedang berproses, kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Tinggal kita, ini kan baru pertama, nanti tahun berikutnya, pas proyek berikutnya bisa ada perbaikan. Yang salah itu apabila kita tidak mengerjakan. Jadi salah pun nggak apa-apa Bapak Ibu, kan namanya proses. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika kita membuat sesuatu karena setiap orang kan punya pandangan yang berbeda terhadap proyek yang akan dilakukan. Positive thinking saja. Yang penting eksekusi, salah benar belakangan. Ya, Yang silakan penting Bapak Ibu. proses, salah benar itu hasil akhir. Iya. Mungkin masih ada Bapak Ibu lagi Silakan yang Bapak mau Ibu yang bertanya bertanya dan dan berbagi. Silakan. Sedikit informasi, ada yang di kolom chat ada sudah di-share link absensinya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Kepala, Pak Fris. Halo, mohon izin. Iya, Ya, silakan Pak. silakan Pak Kepala. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu Widuri ya, Iya, iya. Iya, Ibu Ibu Widuri. Widianti yang jadi narasumber ya. Salam kenal Bu ya. Salam Biasanya kita kenal belum Bapak. pernah kenal ya sebelumnya. Tapi saya sering mendengar nama Bapak. Oh gitu ya. Kepala Sekolah Inovatif Sekota Bima ini Bu Wid. Sekolah kita tetanggaan, Pak. Kalau Ibu Wid di mana Bu Wid? Di SMK 3, Semua, Pak? Pak, tetangga. Itu di Oh, di Rapat Bima Domba, juga. Bu Wid. Ya. Oh, Mungkin sama Bapak Jombogo. kenal suami saya kali, Pak. Siapa Bu? Pak Bambang. Oh, Pak Bambang. Itu senior saya Bu. Ini dulu pakai aku gua kasih tuh. Sedikit Bapak Ibu ingin menyampaikan, mungkin ini sedikit keluar dari tema mungkin ya. Mohon dikoreksi Bu Wid. Iya. Pak, silakan. Silakan Pak Kepala. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait ini kapasitas saya sebagai kepala sekolah ya. Mungkin sedikit nanti saya menyinggung tugas guru. Ini kan kita sudah setengah jalan nih Bu Wid ya, Bapak Ibu ya. Sama-sama kita mungkin tadi juga Pak Erdi juga sebagai fasilitator ya pelatihan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa dikatakan sudah masuk pada OJT ya terkait pembelajaran terkait PM ya Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kan banyak sekali lompatan-lompatan perubahan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di pusat ya, dalam hal ini oleh teman-teman di Pemdikbuddasmen ya, Pemdikdasmen itu antara lain adalah kebijakan implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana kalau kita searching di internet itu berseliweran ya, lingkaran itu Bapak Ibu, lingkaran
kerangka kerja PM itu. Yang rumusnya 4338 ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan fokus kita itu sebenarnya di situ sebetulnya. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah, termasuk kegiatan kokurikuler, itu menjadi turunan dari kerangka kerja PM itu. 4338 itu. Nah, apa yang kita lakukan di sekolah, termasuk salah satunya kegiatan kokurikuler, itu dalam rangka untuk mencapai 8 itu goals akhirnya, 8 dimensi profil lulusan itu. Nah, itu yang saya baca dari hadirnya kebijakan PM itu. Jadi harapan teman-teman di pusat itu, terutama teman-teman yang membuat naskah akademik implementasi PM itu, termasuk salah satunya orang Bima itu, Prof. Yuli itu dalam rangka mencapai 8 profil itu. Nah, ada beberapa program juga yang sudah digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung itu. Antara lain, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, yaitu tadi yang sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh Ibu Wit tadi, yaitu 7 kebiasaan hidup anak Indonesia hebat ya. Kemudian ada juga guru wali. Nah, itu program-program yang dimaksudkan untuk mendukung itu dalam rangka bagaimana program PM ini bisa sukses diimplementasikan di sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan karakter anak, termasuk hasil belajar anak. Nah, itu Bapak Ibu saya ingin sampaikan sedikit biar alur ya Bapak Ibu. Maksud saya itu ingin menjelaskan, ingin memaparkan alur sehingga apa yang kita laksanakan di sekolah itu lebih terukur ya, jelas dan terukur seperti itu. Nah, kalau di sekolah kami Bapak Ibu per hari ini itu kami sudah membuat, udah kami buat ya alokasi waktu, kemudian tema yang akan kami lakukan, hari apa saja yang kami gunakan untuk kegiatan kokurikuler ya. Kalau di sekolah kami hari Jumat itu jam ke 3.45 itu kami gunakan untuk kegiatan kokurikuler. Kemudian hari Sabtu full time ya, 1 hari penuh kami gunakan untuk kegiatan kokurikuler. Jadi kami gunakan, kalau istilah yang dulu itu sistem reguler ya. Jadi kami gunakan sistem reguler dalam penerapan kegiatan kokurikuler. Terakhir kami mengangkat tema itu tentang ini, pengolahan air minum ya, pengolahan air minum, pengolahan air sungai menjadi air bersih yang layak untuk diminum ya. Jadi sudah kami lakukan juga. Cuma kami juga ingin sampaikan juga nih Bu Wit, mohon dijelaskan juga. Tadi juga Ibu Wit sudah menjelaskan ya hal yang sedikit sulit ya kita ukur itu pada di tahap assessment ya. Ini juga yang menjadi kendala ketika kita melaksanakan program P5 itu. Jadi assessment ini kalau saya bilang belum efektif ya. Jadi kalau di P5 dulu ya sekedar centang aja gitu. Jadi output dari apa yang kita sudah lakukan di sekolah itu tidak mencerminkan ya, apa yang menjadi sikap atau fakta di lapangan. Jadi oleh karena itu mungkin yang sekarang ini, yang kokurikuler ini mungkin oleh karenanya tidak ada rapor
nggak ada rapor project ya kalau yang sekarang. Kalau dulu kan ada rapor project. Nah, mungkin dengan pertimbangan hanya menjadi beban guru saja, sementara outputnya tidak kita dapat. Sehingga mungkin sekarang ini rapor projectnya ditiadakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wit tadi, dia include di dalam penilaian mapel itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini juga yang saya sampaikan ke guru-guru, tolong fokusnya ke karakter anak, 8 dimensi profil lulusan. Jadi jangan dulu kita fokus ke yang lain gitu maksud saya. Jadi jelas ya. Jadi hadirnya PM itu dalam rangka bagaimana sekolah bisa mensukseskan, ya, bisa sukses melaksanakan program PM di sekolah kita masing-masing dengan program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah yang akan mendukung keterlaksanaan program PM ini. Demikian Ibu Wit, Bapak Ibu, dari saya sedikit. Mohon koreksinya bila ada hal-hal yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, Pak Fris, sudah berbagi terkait kegiatan kokurikuler yang sudah diterapkan di SMP 14 Kota Bima. Nanti bisa kita ATM Pak Fris. Oh ya, siap. Ya, terima kasih. Karena Bu tadi ada Dahlia, chatnya Ibu siap. Nana di kolom chat. Belum nyusun. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Kepala. Mungkin Anda, Bapak Ibu guru lain yang mau bertanya atau berbagi, Sedikit nanti dalam tambahan Ibu kegiatan Dahlia. bincang kita. Iya, tak? 8 dimensi profil lulusan ini kan dia investasi jangka panjang ya kalau menurut saya itu. Iya. Jadi terlalu cepat jika kita menilai dalam waktu 1 tahun, 2, 3 tahun. Apalagi kalau di SMP itu kan di SMP kan apa namanya masih dalam usia Labil. antara akhir anak-anak, masa anak-anak Peralihan dan masa awal remaja. peralihan awal remaja gitu. Iya, betul. Jadi ini sering saya bilang ke teman-teman guru, ke rekan-rekan guru, Bapak Ibu, jangan berharap banyak terhadap perubahan terhadap diri anak kita. Ya walaupun kita punya program 8 dimensi profil lulusan, tapi kalau di tingkat SMP itu biasanya mereka akan baru berubah secara 100% itu ketika mereka berada di tingkat yang lebih tinggi atau tingkat SMA. Jadi saya bilang ke guru-guru, Bapak Ibu harus sedikit sabar ya menghadapi anak-anak yang sedang berada di masa SMP Transisi. ya, Iya. masa transisi ya. Jadi dikatakan anak-anak juga enggak, dikatakan remaja juga enggak. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul tahu secara psikologis bagaimana treatment yang harus kita berikan kepada anak-anak yang pada usia transisi ini. Jadi seperti itu, Ibu Dahlia, sedikit tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, kalaupun ada perubahan di SMA, toh itu adalah hasil karya kita sebagai guru di SMP. Seperti itu. Selalu. Kita harus ikut bangga. Iya Pak, memang kalau yang 8 dimensi itu memang nggak bisa cuma 1 tahun. Nah SMP kan 3 tahun. Nah di 3 tahun mungkin pas semester 1, 2 dimensi dulu yang difokuskan. Terus pas naik semester 2 dimensi tadi tidak hilang tapi mungkin tambahkan 2 lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya nanti ketika dia kelas 9 adalah perubahan dari dimensi lulusan itu mereka sudah sampai level berapa. Kan nggak mungkin kita kritis nih misalnya penalaran kritisnya anak SMP tentu beda kan dengan anak SMA. Kalau dilihat, oh dia sudah bisa kritis, setidaknya dia berani terus bertanya terhadap sesuatu hal. Itu berarti dia sudah memiliki penalaran yang kritis seperti itu mungkin.
Dan ini baru akan teruji nanti setelah mereka terjun ke masyarakat. Lama Bu ya. Berarti Masih tunggu lama. Ya Bu, selesai masih tamat lama Bu. SMA lagi. Di SMA pun kita, di SMA, SMK nanti pun dia dilatih lagi yang 8 ini. Karena kalau sesuatu tidak Oh, dilatih dan dijadikan pembiasaan, bisa hilang di tengah jalan. Sia-sia Bu iya. ya. Dan satu lagi Bu Wit, Ya Pak, perkembangan anak itu kan tergantung juga dari input mereka ya. Jadi bukannya tidak bisa berkembang, tapi kan ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tergantung bagaimana input anak-anak kita. Itu juga menjadi faktor penentu. Selain dari pembiasaan kita di sekolah. Seperti itu. Ada lagi Pak Kepala, Pak Fris? Bisa Ada dengar yang Bu Dahlia ya? Bisa dengar suara saya ya? sudah. Iya tak? Atau kurang jelas tadi? Iya. sudah jelas kok Pak. Ya, Sudah. terima Oh kasih Pak siap. Terima atas kasih sharingnya Pak Bapak. Fris. Ini ada yang raise hand juga, ini Bu Nur Fitriani. Silakan Bu Fit dari SD 56 Kota Bima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat dan bahagia semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sore ini. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan pencerahan tentang ilmu kokurikuler ini. Terus terang, saya selama ini meraba-raba tentang kokurikuler karena belum terlalu paham, dan alhamdulillah sekarang dipahamkan. Namun saya merasa, loh gimana ya kok agak rancu ya, mungkin karena belum paham dan belum menjalaninya secara keseluruhan seperti ini. Dalam hal ilmu pembelajaran kokurikuler ini, tadi katanya tentang dimensi ilmu atau pembelajaran yang dilakukan di luar jam pembelajaran ya, yang bertujuan untuk memperdalam, memperluas, dan mempraktikkan materi pembelajaran agar lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian akan berkorelasi dengan 8 dimensi nilai kehidupan pada diri peserta didik. Memang betul seperti apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, dan Bu Wit tadi bilang bahwa ini bukan program yang dilakukan ini tidak serta-merta terjadi begitu saja, tidak serta-merta secara singkat dilakukan, bisa setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun gitu. Namun ada dalam setahun itu bisa berjalan 1 atau 2 program, yaitu yang saya bisa petik tadi yang disampaikan oleh Bu Wit. Cuman mungkin ya apa yang kokurikuler ini mungkin biasa kami lakukan kadang secara tidak karena kita baru secara tidak dengan pemahaman materi kokurikuler ini mungkin sudah terjadi, sudah kita lakukan ya setiap, cuman baru istilah ini yang kita dapatkan saat ini. Namun tidak terencana dengan jelas, dan ternyata ada asesmennya, ada modul ajarnya juga, atau rencana pembelajarannya ya. Gitu. Kita kaitkan, kita pikir ya rencana pembelajaran yang satu itu yang dalam kegiatan intrakurikuler itu gitu. Yang kita kasihkan tugas di rumah anak-anak, dipelajari, dikembangkan, kemudian dipraktekkan gitu ya. Kami kira seperti itu, ternyata ada beda lagi. Nah, ini membuka wawasan baru buat kita. Namun yang berkaitan dengan 8 dimensi kehidupan, tadi dulu saya biasa memberikan pada anak-anak buku kontrol, Bu Wit. Tapi ternyata kegiatan itu tidak berjalan dengan maksimal, tidak efektif, karena
kesibukan orang tua, dan lain-lain. Namun sekarang saya berusaha mencoba hal baru ya, dengan mengaktifkan grup grup dengan orang tua peserta didik, grup WA di kelas. Benar-benar sangat diaktifkan dengan baik tugas belajarnya, baik kontrol sholat anak itu, baik dibangunkan. Pokoknya bagaimana anak itu melaporkan kegiatannya, bangun tidur, apakah dia langsung ke masjid atau bagaimana. Dan itu saya berikan sanksi jika tidak melaksanakan. Sampai di rumah, sampai di sekolah mereka melaporkan, Bu, tadi saya sholat subuh, Bu, gitu. Sebelum itu mereka menyampaikan di WA juga. Alhamdulillah anak saya sudah, ibu orang tuanya sudah melaksanakan sholat subuh tepat waktu ke masjid. Bangunnya sudah tidak dibangunin, udah nggak capek dibangunin, terima kasih Bu Guru, gitu. Dan ini merupakan bukan keberhasilan, tapi ini langkah awal gitu, langkah awal untuk kita berbenah. Dan tidak juga sampai di sini ya. Kemarin biasa juga mereka yang sering meninggalkan sekolah, saya tidak biarkan mereka meninggalkan sekolah sehari pun. Gitu. Kalaupun terlambat, telepon ini orang tuanya dan difotokan misalnya kalau tidak melaksanakan kegiatan aktivitas di rumah yang misalnya tidak mengerjakan tugas, saya fotokan ini anak yang tidak mengerjakan tugas atau tidak sholat subuh, difotokan. Ternyata orang tuanya yang WA nih, mohon maaf Bu Guru, tadi saya tidak, nah gitu adalah kata alasannya. Jadi alhamdulillah sekarang mulai ada komunikasi dengan orang tua sehingga tidak ada alasan mereka untuk tidak memberi kabar jika anak tidak datang sekolah atau tidak mengerjakan tugas ataupun tidak melaksanakan ibadahnya. Begitu sih yang saya memang ini tidak mudah buat para guru, banyak elemen-elemen yang harus kita kerjakan, yang menjadi PR kita, dan ini saya merasa belum masih kurang paham bagaimana pembelajaran kurikuler ini, tapi dengan pembelajaran penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Wit dan ditambah dengan penyampaian Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman tadi, alhamdulillah sudah mulai paham. Semoga kedepannya bisa mengaplikasikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fit. Ya, berarti kalau dari ceritanya Bu Fit itu sebenarnya Bu Fit sudah mulai melakukan sudah melakukan pembelajaran kurikuler dengan mengambil pembiasaan seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Cuma kayaknya ini belum dibuat perencanaan, masih baru. Ini bisa dilanjutkan Bu Fit dengan dibuatkan dulu perencanaannya sampai daftar penilaiannya, karena saya lihat juga sudah memanfaatkan teknologi juga untuk sebagai kontrol untuk berkolaborasi dengan orang tua. Siap Bu Wit. Terima kasih Bu Fit nih. Cuma masih kurang perencanaan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau Pak Erdin tadi menentukan tema dulu, baru memilih dimensi. Ini Bu Fit melakukan dulu, baru buat perencanaan. Itulah gunanya bincang santai, Bun. Saling melengkapi kekurangan. Kalau saya boleh ngasih? Ya, silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih. Biar lebih menyempurnakan. Bahaya nih kalau Pak Ketua masuk nih. Baik Bapak dan Ibu. Ini refleksi aja Bapak dan Ibu. DPL
dimensi profil lulusan itu adalah target akhir kita pada anak didik kita. Tadi Pak Kepala SMP 14 sudah sampaikan, kalau untuk mencapai itu kita nggak bisa melihat 1 hari 2 hari. Memang pembelajaran itu adalah sebuah investasi yang memang boleh jadi hasilnya itu bukan saat sekarang, tapi setelah dia lepas dari sekolah. Tapi tugas guru Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu harus ingat, anak didik kita itu adalah pohon yang akan kita tumbuh kembangkan. Sementara kita DPL tadi itu tujuan akhirnya, target akhirnya. Terus fungsi gurunya ngapain? Guru mencipta iklim agar tumbuhnya benih-benih DPL tadi itu bisa semakin cepat. Jadi tugas guru kita membangun iklimnya. Saya ambil contoh. Kita nggak akan bisa mengajak anak untuk berkomunikasi kalau pada saat misal guru matematik mengajarkan perkalian hanya 3 kali 4 sama dengan 12. Nggak bisa, Bapak. Terus bagaimana caranya? Contoh implementasi sederhana. 3 kali 4 berapa? 12. Jadi anak-anak justru menceritakan bagaimana angka 12 mereka dapatkan dari 3 kali 4. Nah, dari sini akan melatih komunikasi mereka. Kalau 3 kali 4 sama dengan 12, dapatnya begini, begini, begini. Nah, setiap anak mungkin boleh jadi caranya berbeda-beda, namun targetnya tersampai. Nah, itulah salah satu bentuk pembiasaan mewujudkan DPL di kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian asesmen tadi Bapak dan Ibu ya. Apapun kegiatan pembelajaran, endingnya adalah di asesmen. Terus apa yang di asesmen Bapak Ibu? Yang di asesmen itu adalah tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara asesmen, kita kembali perencanaannya tujuan kita untuk apa? Kalau tujuannya itu sudah ada, mau kita capai asesmennya alat ujinya. Lantas apa saja indikator capaiannya, itulah yang akan kita jadikan rujukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu di perencanaannya itu anak membuat A, maka A itu yang jadi asesmennya. Jadi tidak perlu lagi kita mikir-mikir seperti apa asesmennya masih ngambang, penilaiannya masih bingung. Kalau kita masih kebingungan penilaiannya, berarti kita masih bingung dalam merencanakannya, tujuannya seperti apa. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, misalkan saya dari Ima mau ke Raba, tujuannya ada ke Raba. Tetapi dalam mencapai tujuan itu ada indikator-indikator capaian dan indikator-indikator itulah yang akan memperlihatkan. Itu yang akan kita arahkan pada yang muncul pada diri anak. Yang terkait dengan kokurikuler. Jadi ada kokurikuler itu basisnya yang pertama bisa dalam bentuk proyek yang lintas mapel, disiplin ilmu, dan bisa juga dalam pembiasaan Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau kita mau lari ke karakter, maka Bapak dan Ibu ambillah kokurikulernya pada kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menumbuhkan capaian-capaian mata pelajaran dalam satu kolaborasi lintas mata pelajaran, lintas disiplin ilmu, Bapak Ibu ambil proyek dalam bentuk proyek pembelajaran. Jadi itu sebenarnya alternatif yang diberikan oleh regulasi bagi sekolah mana yang mau dikembangkan. Nah, untuk yang dikembangkan bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Yang pertama berdasarkan kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang dimaksud ini apa yang menurut observasi kita di diri anak itu belum nampak. Apanya yang masih kurang? Itu yang jadi kebutuhan. Yang kedua, tergantung sumber daya sekolah. Nah, yang dimaksud sumber daya sekolah ini apa saja? Ya, termasuk atmosfer sekolah itu sendiri. Narasumbernya, kemudian pembiayaannya, kemudian fleksibilitas waktunya. Kita ingin, sekolah kami ini gersang nih, ingin hijaukan taman kami, tapi musimnya musim kemarau, kan tak memungkinkan. Nah, ini kembali lagi Bapak dan Ibu. Nah, itu yang mungkin menurut saya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk kegiatan
kokurikuler ini sebagai acuan Bapak dan Ibu. Ya kembali lagi kita hanya pribadi-pribadi yang menyiapkan bagaimana tanaman tadi bisa tumbuh dengan baik sesuai targetnya. Kita hanya membentuk iklim tumbuhnya saja Bapak dan Ibu. Ya. Itu mungkin dari saya, Bu. Lanjut, Mbak. Ya. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Ketua, Pak Bambang. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang masih ingin bertanya atau berbagi di sini sebelum waktunya selesai. Izin Bu Dahlia kembali dengan Pak Erdin bisa? Ya, silakan Pak Erdin, tak beta. Karena saya sudah mendengar ada suara suhu, jadi harus masuk juga. Ya, dan insya Allah yang bengkok-bengkok itu kan bisa diluruskan nanti itu. Ya, baik. Kalau Ibu Widuri kan yang MK ya, yang SMA, SMK, itu kan alokasi di panduan kurikulumnya kan sedikit ya. Kalau MK itu contohnya cuma 180, ada yang yang mana nih Ibu Widuri, yang 180 atau 144? Atau yang 3 tahun 32 JP per tahun? Saya, bentar dulu saya ngitung dulu mana punya saya. Iya, karena ini kan ada MK, ada MAK, program 3 tahun, yang kelas 12 ini, yang kan 32 Saya, JP dia. saya di kelas 10, Pak. Oh, kelas 10 itu yang 180 JP Iya, berarti. yang 180 JP. Per tahun. Kalau kita yang SD, kayak saya di kelas 6 itu kan 224 JP per tahun. Nah, ini memang agak, kalau saya melihat keseluruhan dari panduan itu kan yang saya rancang kemarin bersama teman-teman di sekolah, kita langsung masuk ke identifikasi masalah, baru menentukan di PR-nya fokusnya apa gitu, terkait dengan masalah yang kita ambil kemarin, termasuk dengan masalah sampah itu, kesadaran sampah. Jadi bagaimana anak-anak dilatih mengolah kompos dan sebagainya itu, tapi tujuannya itu untuk mewujudkan 3 hal tadi, yaitu kolaborasinya, kreativitasnya, sama kesehatan dan komunikasinya, seperti itu. Itu kan hasil akhir yang ingin diwujudkan. Namun pada akhirnya di sini kan ada redaksi bahwa boleh saja kita mencantumkan hasil catatan semacam seperti itu ya Pak, bahasanya di sini itu di dalam rapor gitu. Jadi seolah-olah kurikulum sekarang ini kan tidak begitu seolah tidak wajib lah gitu maksudnya. Karena di satu sisi ada lintas bidang studi gitu. Tapi satu sisi kan kita lebih kepada pengembangan karakter. Nah, walaupun memang baik intra maupun kurikuler serta ekstrakurikuler itu muara akhirnya adalah dimensi profil lulusan. Nah, mungkin inilah yang saya ingin mengawurkan dulu di sini supaya bisa diterangkan lagi oleh masternya, Mr. Bambang. Gimana Pak? Saya semakin menganalisis ini semakin seolah-olah tidak gimana ya, hanya sekedar pembentukan karakter yang tidak ada tercatat gitu maksudnya. Bagaimana Pak? Mohon berikan masukan nih. Terima Semakin kasih. pusing Pak Erdin ya. Pusing itu ada orang berpikir. Baik Bapak dan Ibu, kita coba kilas balik mengapa P5 itu hilang dan munculnya yang ini. Yang pertama, P5 itu dia punya raport. Nah, kemudian dari raport itu tidak berefek apapun terhadap capaian murid. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya di lapangan, mau raport P5-nya bagus atau jelek, siswa nggak ambil pusing. Karena kenapa? Atmosfer siswa kita sudah didoktrin yang namanya prestasi itu nilai. Itu ya. Nah, yang kedua, di P5 dulu Bapak dan Ibu kan ada koordinator. Nah, begitu koordinator diberi tanggung jawab, yang kerja koordinator saja. Sementara guru-guru lain kurang kontribusinya. Nah, sekarang dengan munculnya kokurikuler, justru guru-guru sifatnya kolaboratif,
Bahkan yang punya andil untuk memberi nilai bukan koordinator, tetapi guru-guru yang lintas lintas disiplin ilmu yang bergabung dalam sebuah proyek tadi. Itu yang punya kewenangan untuk memberi nilai. Nah, sekarang kita disuruh memilih mau yang lintas disiplin, mau yang karakter. Kalau karakter yang di bawah pada pembiasaan, ambillah 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Kalau mau ambil dalam bentuk lintas disiplin, artinya karakter-karakternya itu dimunculkan pada kegiatan aktivitas disiplinnya, disiplin ilmunya. Nah, itu Bapak Ibu bawa ke proyek. Saya ambil contoh, Pak. Tadi Pak Erdin proyeknya bagaimana terkait dengan penanganan sampah. Nah, begitu terkait dengan penanganan sampah, logikanya si koordinator tadi itu mulai memetakan kira-kira. Kan kalau di SD Pak Erdin, raportnya tetap ada basis mata pelajaran kan? Iya, basis Ya, mapel. basis mapel kan? Nah, Iya, iya. sekarang kita balik. Kalau tadi proyeknya itu tentang penanggulangan sampah, si koordinator dia akan menentukan, memetakan mapel apa saja yang bisa berkontribusi terhadap proyek tersebut. Contoh, misal pelajaran agama tentang bagaimana berakhlak terhadap lingkungan. Nah, guru agamanya materi mana yang kaitnya dengan akhlak terhadap lingkungan. Guru mapel tersebutlah yang menentukan apa yang menjadi tagihan lewat proyek tersebut untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, itu yang menjadi tagihan dan sekaligus menjadi kewenangan memberi nilainya yang masuk kepada mapel guru tersebut. Misal, ditentu, oh ada guru matematik juga nih. Nah, matematiknya terkait dengan apa? Misal, sampah itu mau diolah menjadi satu kreasi. Mau jadi hiasan dinding. Dinding di kelas itu sekian luas. Perlu berapa banyak sampah yang diolah kalau dibentuk dalam bentuk hiasan. Nah, itu semua menjadi tagihannya matematik. Jadi dari aktivitas itu bisa terlihat apa yang muncul. Kreativitasnya muncul. Bernalar kritisnya bisa muncul. Kalau anak sudah menceritakan apa yang dia lakukan lagi, nah, masuklah berkomunikasi. Siapa tahu bahasa Indonesia tagihannya suruh menceritakan kembali. Nah, itu maksudnya Pak ya. Jadi lintas disiplinnya itu kembali lagi pembiasaan-pembiasaan yang dimunculkan untuk DPR itu basisnya basis mata pelajaran. Nah, gitu mungkin Ferdin. Ya, baik. Ini menarik sekali nih Pak Bambang. Sedikit lagi berarti. Boleh. Maksudnya kalau kita nanti sudah menentukan detailnya apa, terus temanya apa, baru kan nanti kita menyusun program kan gitu. Tapi kan sebelum itu kita akan menentukan juga mapel lintas mapelnya apa saja yang terlibat di situ. Baru setiap mapel nanti akan mencari kecocokan materinya dulu gitu. Mungkin kita amalkan betul. Dan tidak semua mapel harus masuk. Iya, tidak semua mapel harus masuk. Maksud contoh kayak saya itu kan bisa di agamanya untuk kesadaran lingkungannya gitu kan. Nah, matematikanya itu misal menghitung berapa lama kompos, terus IPA jelas. Gitu. Nanti kan guru-guru itu akan mengaitkan materi mana yang cocok dengan itu untuk dibawa ke proyeknya itu. Sehingga nanti pada saat pemberian penilaian terinclude ke dalam rapornya, begitu ya Pak ya? Betul. Iya, baik. Oke, saya paham berarti nih nanti. Oke, sip. Siap. Oke. Aman ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, Bu Dahlia. Lagi Bapak Ibu. Kita akhirin nih. Kasihan ibu-ibu belum sempat nyiapin menu sore hari. Malam. Bentar lagi maghrib. Baik Bapak Ibu hebat. Demikianlah kegiatan bincang santai kita bersama Ikatan Guru Indonesia
Kota Bima. Terima kasih Mada sampaikan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Widuri Yulianti. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Dahlia. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Bincang Santai bisa bersama IGI Kota Bima di next episode. Saya tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang belum sempat ngisi absen, silahkan. Kalaupun nggak bisa dibuka langsung, Bapak Ibu copy aja kemudian bawa ke Chrome-nya, Bapak. Papa, kenapa dia ada dua? Oh, Bambang, halo Pak Bambang. Maaf baru masuk lagi nih. Yo. Pak Bambang. Habis mandi. Selesai mandi. Papa, kenapa dia ada dua? Oke. Nanti buat persiapan api unggun ntar malam ya Pak ya? Baik, kita tutup Bapak Ibu ya. Ya. Ya, siapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.